Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 atas nama Wulan Indasari, Melia Kasrianti dan juga Wahyuna. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian konsep Piranti Vygotsky. Nah, sejarah dari Piranti Vygotsky ini ditemukan oleh L.E.V. Vygotsky, itu yang lahir pada tanggal 17 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 dengan usia 37 tahun. Beliau ini adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya ataupun ikut serta dalam teori perkembangan pada anak. Nah, jadi di Vygotsky ini, teori Vygotsky itu dia itu lebih ke pendekatan lebih menekankan kepada scaffolding. Scaffolding di sini itu maksudnya memberikan bantuan penuh kepada anak. Kemudian dalam tahap-tahap pembelajaran awalnya ya, yang kemudian itu dikurangi sedikit demi sedikit, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera agar ia dapat melakukannya sendiri. Nah, misalnya di sini contohnya itu seperti kita membaca ya, membaca. Kalau membaca, kita tidak mungkin bisa menjelaskan apa yang tertera di dalam buku yang sedang kita baca. Kita pasti membaca terlebih dahulu, kita pikirkan, kemudian baru kita ambil kesimpulan yang ataupun pemahaman yang sudah kita dapatkan dari bacaan yang telah kita baca tersebut. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pandangan teori Vygotsky tentang pembelajaran dan pengajaran. Guru dan anak dapat bekerja dan bermain bersama untuk membangun pengetahuan dan perkembangan. Demikian pandangan Vygotsky tentang pembelajaran dan pengajaran. Dalam istilah yang lebih praktis, ini berarti bahwa meskipun beberapa pembelajaran tidak bisa terjadi sampai adanya prasyarat perkembangan, seperti dalam kasus anak-anak yang tak bisa menulis sampai mereka mencapai tingkat perkembangan tertentu, keterampilan gerak halus mereka yang sebaliknya juga benar. Nah, pada teori ini menjelaskan tentang beberapa perkembangan tertentu dalam bidang kognitif, sosial, dan bahasa tidak bisa bermunculan begitu saja sebagai hasil kematangan, tetapi cenderung tergantung pada apa yang dipelajari seorang anak. Berdasarkan penelitian pada anak-anak dengan keragaman usia yang berdasarkan dalam kebudayaan. Nah, pada teori ini menjelaskan tentang beberapa perkembangan tertentu dalam bidang kognitif, sosial, dan bahasa tidak bisa bermunculan begitu saja sebagai hasil kematangan, tetapi cenderung tergantung pada apa yang dipelajari seorang anak. Berdasarkan penelitian pada anak-anak dengan keragaman usia yang berdasarkan dalam kebudayaan yang berbeda-beda, Vygotsky menyimpulkan bahwa beberapa perkembangan. Nah, yang kedua ada zona perkembangan dekat. Yang disebut sebagai zona perkembangan dekat di sini adalah jarak antara tingkat perkembangan nyata yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara perorangan dan tingkat perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih cakap. Kemudian ada dua tingkatan tindakan menentukan batasan ZPD pada anak. Yang pertama, batasan yang lebih rendah ditentukan oleh tingkat perbuatan mandiri anak. Perbuatan mandiri anak adalah apa yang mampu dilakukan oleh seorang anak dengan sendirinya, tanpa bantuan dari siapapun. Yang kedua, ada batasan yang lebih tinggi adalah yang terbanyak yang bisa dilakukan oleh anak bila dibantu oleh orang yang lebih berpengalaman seperti seorang guru. Ini adalah tingkatan perbuatan anak dengan bantuan. Di antara tingkat tindakan mandiri dan tindakan dengan bantuan terdapat keterampilan dan kemampuan yang memerlukan tingkat bantuan yang beragam. Keterampilan dan kemampuan yang lebih dekat dengan batasan yang lebih rendah hanya memerlukan sedikit bantuan, dan yang terletak lebih dekat dengan bantuan yang lebih tinggi
tidak bisa ditunjukkan oleh anak tanpa bantuan dalam jumlah besar. Semua keterampilan dan kemampuan tidak menentukan tingkat perkembangan anak-anak, tetapi menentukan potensi pembelajaran mereka. Dengan tidak adanya bimbingan atau kerjasama dengan orang lain yang lebih cakap, potensi ini mungkin tidak disadari dan akibatnya tingkat perkembangan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. ZPD seorang anak tidak tetap dan berubah-ubah seiring dengan pembelajaran anak. Apa yang dapat dilakukan seorang anak hari ini hanya dengan bantuan pada hari berikutnya akan bisa dilakukan sendiri oleh anak tersebut. Lalu saat si anak menghadapi tugas-tugas yang lebih sulit, muncullah tingkat perbuatan dengan bantuan baru. Siklus ini berulang terus-menerus sementara si anak menguasai keterampilan dan kemampuan yang semakin rumit. Vygotsky menggunakan gagasan ZPD untuk menunjukkan mengapa metode penilaian anak yang terkenal pada masanya tidak dapat menghasilkan gambaran tepat tentang perkembangan anak. Dalam pengujian IQ misalnya, metode-metode ini yang melarang penguji memberikan bantuan kepada anak, tidak membedakan antara tingkat prestasi anak yang rendah sebagai akibat dari keterbelakangan mental atau kehilangan pendidikan. Vygotsky menyarankan pemberian bantuan orang dewasa dalam bentuk isyarat, dorongan, atau mengulang pertanyaan ujian menjadi prosedur penilaian yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga ada peranan guru dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Guru dan anak-anak membangun pengetahuan. Bersama-sama dengan pandangan konstruktivis lainnya, Vygotsky percaya bahwa anak-anak membentuk pemahaman mereka sendiri dan tidak secara pasif melakukan apa yang ditunjukkan kepada mereka. Namun bagi Vygotsky, proses pembentukan anak-anak selalu terjadi dalam konteks budaya dan melalui peranan langsung dan tidak langsung oleh orang lain. Dalam lingkungan kelas, seorang guru bisa mempengaruhi pembentukan pengetahuan anak dengan memfokuskan perhatian anak pada objek khusus atau menggunakan kata-kata khusus. Guru juga bisa mempengaruhi pembentukan pengetahuan anak secara tidak langsung dengan menyusun konteks bagi interaksi anak dengan orang lain atau memberikan materi pembelajaran tertentu. Kemudian penompangan membantu anak-anak berpindah dari tindakan dengan bantuan ke tindakan mandiri. Bahkan setelah anak-anak mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang cukup untuk melakukan tugas dan bantuan orang dewasa, tidak berarti bahwa hari berikutnya mereka akan siap untuk melakukan tugas itu sendiri. Bagi sekian besar anak, perpindahan dari pembelajaran dengan bantuan ke pembelajaran mandiri adalah proses bertahap yang melibatkan perpindahan dengan menggunakan banyak bantuan menjadi mandiri perlahan-lahan hingga akhirnya tidak memerlukan bantuan sama sekali. Bagi guru, membantu perpindahan berarti guru harus menopang pembelajaran siswa dengan pertama-tama merancang kemudian mengikuti rencana untuk memberikan dan menarik jumlah bantuan yang sesuai pada waktu yang tepat. Meskipun tidak digunakan sendiri oleh Vygotsky, konsep penompangan membantu kita memahami bagaimana pengarahan pengajaran dalam ZPD. Seorang anak bisa membantu pembelajaran dan perkembangan anak. Kemudian yang terakhir ada pengajaran harus menguatkan perkembangan anak dan bukan mempercepatnya. Gagasan pengajaran efektif Vygotsky yang ditunjukkan pada ZPD anak diperluas lagi oleh para siswanya, yaitu Alexander Zaporozhny yang menerapkan gagasan ini pada pendidikan anak usia dini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amel. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amel. Baiklah, saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu pandangan perkembangan anak menurut teori Vygotsky, di mana perkembangan anak pada masa awal menuju kesiapan bersekolah dipacu oleh jenis-jenis interaksi yang memiliki anak dengan lingkungan sosial berpusat pada pencapaian tugas perkembangan penting, yaitu poin pertama, situasi sosial perkembangan sebagai mekanisme perkembangan utama, di mana di sini perkembangan anak mencakup perubahan kuantitatif dan
kualitatif dan kuantitatif, di mana saat perubahan kualitatif terjadi, seluruh sistem fungsi mental mengalami restrukturisasi besar yang berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosional anak baru atau pencapaian perkembangan. Kemudian poin yang kedua, pencapaian perkembangan dan kegiatan utama, di mana di sini kegiatan utama diartikan sebagai jenis interaksi antara anak-anak di lingkungan sosial yang mengarah pada kemunculan pencapaian perkembangan dalam satu periode kehidupan yang akan mempersiapkan ambil kesimpulan yang ataupun pemahaman yang sudah kita dapatkan dari bacaan yang telah kita baca tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.